itu menyebutkan bahwa barang siapa yang ingin berkomunikasi, berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, falyaqra'il Qur'an. Salah satu caranya adalah membaca Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Shaimin, shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melaksanakan ibadah tahunan kita sebagai umat Islam, yakni berupa puasa Ramadan. Shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya bulan Ramadan ini keberkahannya tetap kita rasakan dan tetap mengalir, maka ada beberapa amalan yang patut kita amalkan menurut arahan para ulama, dan tentu arahan dari ulama ini berdasarkan pada anjuran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, saya akan mengupas sedikit terkait dengan fadailul a'mal yang saya nukil dari Kitabus Shiyam, yakni kitab puasa yang terdapat di dalam kitab Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Pada kitab puasa di situ dituliskan menurut catatan para ulama Muhammadiyah pada generasi awal, as-sabiqunal awwalun saya menyebutnya, ada beberapa amalan yang layak untuk kita amalkan pada bulan Ramadan. Pada matan Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah itu disebutkan fadailul a'mal fi syahri Ramadan, yakni amal-amal utama pada bulan Ramadan yang layak untuk kita amalkan. Idza kana Ramadan, apabila datang bulan Ramadan, fa'akthiru minas shadaqah. Kalau datang bulan Ramadan, apa amal utama yang harus kita laksanakan? Fa'akthiru minas shadaqah, yakni memperbanyak sedekah. Yang kedua, kata ulama-ulama Muhammadiyah ini, amalan yang kedua adalah wa mudarasatil Quran, yakni bertadarrus atau membaca Al-Quran. Yang ketiga, amalan ketiga yang perlu kita amalkan pada bulan Ramadan ini adalah waqum qiyamal lail, yakni salat malam. Bagaimana tata cara salat malam? Nah, para ulama Muhammadiyah memegang atau mengambil pendapat yang ihda asyrata rakaatan, yakni 11 rakaat. Pelaksanaannya bagaimana? Arba'an, yaitu 4 rakaat, au mathna, atau 2 rakaat, wa thalathan, kemudian ditutup dengan 3 rakaat witir. Yang terakhir, menurut para ulama Muhammadiyah yang ada di dalam putusan Tarjih Muhammadiyah itu, amal terakhir yang perlu kita rutinkan, dawankan pada bulan Ramadan, yakni wa'takif fil asyril awakhir, yakni beriktikaf pada 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Yang pertama tadi terkait dengan fakthiru minas shadaqah. Nah, ini hadisnya lumayan banyak ya. Shadaqah itu banyak ya. Misalnya man fattara shaiman. Ya, pada bulan Ramadan kita dianjurkan untuk man fattara shaiman. Siapa yang memberikan berbuka
bagi orang yang berpuasa. Kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an. Jadi sama pahalanya dengan orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala puasa orang yang berpuasa tersebut. Kemudian terkait dengan bacaan Al-Quran, shaimin shaimat, kalau Bapak Ibu membaca Al-Quran yang terbitan Indonesia, nah di lembar terakhir itu disebutkan membaca Al-Quran itu adalah sarana komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man arada an yatakallama ma'allah falyaqra'il Quran. Nah, itu salah satu fadailul Quran yang ada di lembar-lembar terakhir mushaf Al-Quran yang dicetak di Indonesia. Itu menyebutkan bahwa barang siapa yang ingin berkomunikasi, berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, falyaqra'il Quran. Salah satu caranya adalah membaca Al-Quran. Yang ketiga, terkait dengan sholat lail. Nah, sholat lail ini luar biasa, banyak juga dalil-dalilnya. Saya tidak akan sebut satu-satu gitu ya. Kemudian tadi terkait dengan beriktikaf di hari terakhir bulan Ramadan. Nah, kita di sini masih agak kurang tradisi ini, tapi kalau di tempat lain lumayan masjid-masjid ramai pada saat 10 hari terakhir. Ini salah satu keutamaan. Oleh sebab itu 10 hari terakhir kita gunakan untuk beriktikaf. Jangan memperbanyak pergi ke mall pada malam-malam 10 hari terakhir. Wallahul musta'an ila daris salam, wallahul muwafiq ila sabilil haq, fastabiqul khairat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.